Sugeng siang lur. Pripun kabare? Sehat toh? Tetap jaga protokol kesehatan yo, walaupun PPKM sudah diperlonggar. Sekarang aku lagi ada di Kabupaten Bojonegoro. Aku mau cari ikan rengkik yang ada di Sungai Bengawan Solo buat diolah menjadi makanan yang enak banget. Hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi eksplor di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Di sini banyak sekali terdapat kebun belimbing. Pak, Gimana kalau aku ikut panen? Pasti seru ya. Tapi sebelum panen, aku mau bantu ngerawat belimbingnya dulu ya. Oke. Mau petik. Nah, aku sekarang lagi ngerawat pohon belimbing dengan cara memotong bagian samping-sampingnya agar pertumbuhannya tuh fokus pada batang utamanya seperti ini. Ayo Pak, dipotong lagi Pak. Niki, nggih bisa nggih? Sip, ngerawat sudah. Sekarang aku mau ikut cari belimbing yang sudah siap dipetik. Pak, iki sing wis iso dipetik ndi? Iki yo. Metike digunting apa langsung dijabut ya Pak? Gini. Nah, terus di mana Pak sing iso dipetik? Belimbing ada banyak jenisnya, asalnya pun berbeda-beda. Ada dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Sekarang sudah menyebar hampir di seluruh Asia Tenggara, Brasil, bahkan Amerika loh. Nah, ketika belimbing itu seukuran seperti ini, dia akan dikasih plastik. Dan dalam jangka waktu 1 bulan itu akan siap untuk dipanen. Dan ciri-cirinya itu ada warna kuningnya dan ada gradasi warna hijaunya ya Pak ya. Berarti ini udah siap dipanen kan Pak? Tak copot boleh ya? Mana lagi Pak ya bisa? Dibungkus dengan plastik selagi buah masih kecil, tujuannya agar mencegah hama masuk dan memakan buahnya. Setelah sebulan, belimbing akan mencapai ukuran maksimal dan siap dipetik. Sip, wis entuk akeh Pak. Aku minta sok wakul yo. Titipannya Velin. Katanya sih mau diolah jadi makanan yang penting buat acara Kaleman. Andra mana ya? Katanya mau bawa belimbing, tapi nggak muncul-muncul. Ya wis lah, aku mulai bikin olahannya dulu. Niki sampun nggih, Mbah? Ampun. Nah, sekarang ini kita lagi buat rujak cengkir. Nah, biasanya rujak cengkir ini selalu ada di tradisi tingkepan atau Kaleman. Mbak Niki dikai air ya? Ya, Dek. Rujak cengkir salah satu syarat untuk acara 7 bulanan orang hamil. Biasanya menggunakan campuran berbagai macam buah, seperti belimbing, nanas, mangga kweni, dan jeruk bali. Ada juga buah delima yang menjadi ciri khas dari rujak cengkir ini. Bumbu-bumbunya tidak terlalu banyak kok, nggak ribet juga. Cukup pakai cabai rawit, asam jawa, dan terasi. Nah, kalau lagi buat rujak cengkir ini, cabenya itu harus ganjil. 3, 5, 7, dan seterusnya. Pokoknya harus ganjil. Dan itu udah tradisi dari nenek moyang. Nah, ini belimbing yang tak petik tadi, Vel. Maaf yo, telat. Kasihkan panen belimbing tadi soalnya.
Tapi tenang, aku bawain belimbing yang banyak banget ini. Minta tolong potongin ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi bantuin manasin air ya buat bikin kuah rujaknya. Beres. Aku tak bantuin masak airnya ya. Setelah mendidih, cukup cairkan gula merah begini toh. Ngerti aku. Panas, Mbak. Sini, biar aku urus cengkirnya sekalian. Gampang kok. Nah, ini dia cengkir yang aku bakal jadikan rujak cengkir. Namanya juga rujak cengkir, pasti harus pakai cengkir. Dan keunikan lainnya adalah nanti kita akan parut seratnya dan kita jadikan campuran dari rujak itu sendiri. Mbak, tak ketoki kabeh ya. Sampai cili-cili ya, Mbak. Cengkir yang bentuknya melembung dan di dalamnya ada air ini melambangkan sebuah rahim yo. Oh iya, Pak. Makanya harus ada di Bisa, setiap Mbak. acara tikepan atau kaleman di sekitar sini. Cengkir yang digunakan masih sangat muda, belum muncul daging buahnya. Nah, kelapa cengkir yang masih muda masih sangat lunak. Nggak susah jadinya untuk dipotong dan diparut begini. Iku apa? Oh, bumbunya dicampur gitu. Setelah bahan siap, sekarang campurkan ulekan cabai, asam, dan terasi ke dalam campuran buah yang sudah dipotong dan diparut sebelumnya. Terakhir, siram kuah dari rebusan gula merahnya. Ojo lali disaring yo, biar nggak ikut ke bawah ampasnya. Nah, wis dadi iki rujak cengkirnya. Piye, bikin ngiler toh? Apalagi kalau siang-siang begini yo. Bentar, tak icipi dikit ya lur, sebelum buat syarat acara kalemannya nanti. Rasa dari rujak cengkir ini tuh dominan pedas. Ada sedikit rasa manisnya dan rasa asamnya tuh juga kerasa banget ya, Mbak ya. Iya, dan rasa cengkirnya tuh kerasa banget. Teksturnya apalagi kan? Ayo dimakan lagi yuk. Iya, kita makan lagi. Dihabiskan yuk, Mbak ya. Doyan gak? Ya. Tak terima tak Mbak. Rasanya ya jelas enak, tapi jangan dihabisin yo. Buat acara kalemannya gimana kalau habis? Tenang, Dra. Aku sadar diri kok. Yuk kita bantuin ibu-ibu di Desa Mulyorejo dulu buat mempersiapkan apa yang harus ada di acara kalemannya nanti. Tenang gitu, Mbak. Nah, ini aku bareng ibu-ibu Desa Mulyorejo lagi mempersiapkan tradisi kaleman. Nah, di sini ada banyak banget jajanan, ada pasung sama pleret. Ini aku bantuin masukin pasungnya ya. Ya. Ada banyak makanan yang harus disiapkan, baik jajanan tradisional dan makanan beratnya. Salah satu yang harus ada yoiki, namanya pleret. Dikit. Makanan ini terbuat dari tepung beras sebagai bahan utamanya. Biasanya bentuknya mirip bunga, warna-warni pula. Oh, gampang Ibu ya ternyata ya. Eits, tapi untuk membuatnya butuh debok pisang. Tenang, nggak perlu semuanya kok. Cukup dikupas sedikit saja debok pisang yang masih basah ini. Nah, proses pembuatan jajanan pleret ini tuh tidak terlepas dari gedebok pisang dan fungsinya itu untuk melurut agar nanti bentuknya cantik ya Bu ya. Benar sekali. Nah, iki kabeh wis Bu, wis jadi kabeh. Terus lanjutannya gimana? Tidak semua orang bisa membentuk pleret begini loh. Adonan tepung beras yang sudah jadi harus ditekan-tekan dengan alas debok pisang ini agar bentuknya sepipih mungkin dan bertekstur menyerupai bunga. Kok angel banget ya Bu? Susah. Gini ya Bu caranya. Kok gak bisa-bisa toh? Susah. Oh, saya tahu Bu. Bentar, saya punya cara bagus. Oh, tipis kan? Tuh, Cit.
malah bercanda terus. Ini loh, masih banyak makanan yang belum jadi. Salah satunya makanan khas dari Desa Mulyorejo ini. Namanya ranggit. Nah, si ranggit ini terbuat dari daging yang dibalut dengan bumbu kuning seperti ini dan dililitkan ke tusukan. Tak bantu. Sip, tinggal dimasak ya. Pleret dan kue-kue lainnya harus dimasak dengan cara dikukus. Biasanya ada juga uler-uleran berbahan dasar sama dengan peret, tapi bentuknya memanjang seperti ulat. Ayo Bu, ditutup Bu. Nah, wes. Kalau ranggitnya cukup digoreng sampai mateng ya lur. Wah, akeh banget iki panganane. Pantes, ibu-ibu yang masak juga banyak banget. Untungnya masih kompak yo rek. Kalau ada acara begini, yo kumpul semua ibu-ibunya, saling bantu. Iya, belum selesai yo persiapannya. Selain berbagai macam makanan yang nggak boleh luput saat acara Kaleman, yo iki ronce-ronce. Aku lagi bantuin bikin isi ronce-roncenya. Nah, ini tuh bukan ketupat, tapi baderan. Kenapa disebut baderan? Karena itu mirip banget sama ikan bader dan harus ada di setiap tradisi ngaleman. Kaleman ya Pak ya? Harus ada di setiap tradisi kaleman. Ayo Pak, ajari aku Pak bikin baderan. Tapi Adie kok nggak bikin baderan, malah bikin belalang. Bader ini adalah sejenis ikan yang hampir sama dengan tawes. Ronce-ronce, roncen atau oncen adalah hiasan ruangan yang biasanya muncul dalam atribut sesajian atau persembahan. Tapi kalau ronce-ronce untuk Kaleman ini, isinya berbagai simbol apa yang ada di sawah. Seperti ikan bader, walangan, dan yang lainnya. Ada juga umbul-umbul yang berwarna-warni. Warnanya sih bebas yo, tapi paling sering digunakan adalah warna merah dan warna putih. Dua warna agung yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Nah, ini namanya ronce-ronce. Di ronce-ronce ini ada umbul-umbul, terus ada hiasan-hiasan juga kayak baderan ini, walangan, dan ada yang bentuknya kayak lampion juga. Ronce-ronce ini sebagai wujud sukacita dalam tradisi Kaleman. Yaudah Pak ya. Loh, tuh Andre iki loh senengnya dolanan terus. Dikon bantu bikin isi ronce-ronce malah main wayang-wayangan. Sepurane yo mbak. Lah wong bentuknya bagus kok. Lur, setelah ini aku mau mengikuti tradisi Kaleman. Tradisi yang dilakukan saat padi sedang hamil. Penasaran toh gimana tradisinya? Selengkapnya hanya di Jejakna Negeri. Nah, sekarang aku lagi menuju lokasi untuk melaksanakan tradisi Kaleman. Tradisi Kaleman itu hampir mirip seperti tradisi Pitonan atau 7 bulanan. Yang berbeda adalah kalau tradisi Pitonan atau 7 bulanan itu untuk manusia, tradisi Kaleman ini dilaksanakan untuk merayakan kehamilan padi. Unik kan? Umur padi yang sudah 2 bulan biasanya mulai mengembung di bagian batangnya. Itu tandanya bakal bunga yang akan menjadi padi sudah mulai muncul. Saat kondisi seperti ini, padi rawan terkena hama. Bahkan saat padi hamil begini, para petani juga nggak boleh terlalu sering menyenggol padinya yo. Bisa keguguran. Acara dimulai dengan doa bersama dipanjatkan, mengharap yang terbaik untuk tanaman padinya. Nah, tradisi Kaleman ini tuh dilaksanakan agar padi itu terhindar dari hama serta semua hasil panennya itu melimpah dan dapat dinikmati
semua warga yang ada di desa ini. Setelah doa bersama, acara sing tak tunggu iki lur. Makan bersama. Hehe. Semua makanan yang dibawa dari nasi ambengan, berbagai macam polo pendem, dan jajanan yang dibawa dari rumah dihidangkan di sini. Nah, kalau aku sih sudah penasaran, gimana yo rasa kue pleretnya? Rasa jajanan pleret ini tuh punya tekstur yang kenyal, lembut, empuk. Rasanya tuh dominan manis dan gurih, tapi manisnya tuh manis dari gula merah, jadi beda dengan manis-manis dari gula putih seperti itu. Ayo Pak, dimakan Pak, dicoba. Kalau aku mau coba ini aja ranggit yang aku buat tadi. Nah, kalau yang ini namanya ranggit. Ini teksturnya tuh garing, tapi dagingnya tuh masih empuk dan rasanya gurih banget. Ayo Bu, dimakan Bu. Yang bikin empuk yoiku, karena bentuknya tipis dan diperam dengan bumbu dalam waktu yang cukup lama. Makan bersama sudah selesai. Sekarang aku mau ikut masang ronce-ronce dan cok bakalnya. Ronce-ronce dipasang di sudut persawahan yang ditanami padi. Semua ini dipasangkan dengan maksud agar Dewi Sri, sang Dewi Kemakmuran, juga ikut bersuka cita. Nah, pada tradisi Kaleman ini ada sesuatu yang unik, yaitu adalah peletakan cok bakal pada wiwitan atau padi yang pertama kali ditanam. Dan ini adalah daerah yang pertama kali ditanami oleh padi ya Pak ya, di daerah sini. Oke. Mumpung masih di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, aku mau cari ikan rengki di sekitar aliran sungai Bengawan Solo. Kebetulan, di kecamatan yang letaknya agak ke timur Bojonegoro ini, di bagian utaranya dilalui oleh sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Aku cari ikan. Velin, persiapan masak ikan khas Bengawan Solo. Nah, aku sekarang lagi ada di aliran sungai Bengawan Solo untuk belajar menjala. Dan ternyata menjala itu nggak gampang. Kita harus nahan beban di siku kita kurang lebih 5 kilo dan kita harus menahan keseimbangan buat tetap berdiri di atas kapal. Saya mau jatuh. Terus iki piye, Pak? Wush! Yo, kalau pemula kayak aku gini susah banget yo. Karena butuh tumpuan yang lumayan keras saat melempar jala. Tapi demi Velin yang lagi pengen ikan, gak apa-apa wis. Aku rela belajar jala. Nah, lumayan banyak ini ikan yang ketarik. Nah, di Sungai Bengawan Solo ini ada banyak banget jenis ikan, antara lain jambal, rengki, dan tawes. Nah, yang aku bakal masak itu adalah ikan rengki. Bakalan aku jadi masakan sing enak banget, Pak. Jadi ayo, yang cepet dipindahin di anu, Pak. Sebenarnya ada banyak cara untuk menangkap ikan di sekitar Bengawan Solo. Selain jala, bisa juga nyosok seperti ini. Nah, nyosok ikan ini lebih menantang Yorek, karena harus terendam lumpur di pinggiran sungai. Iya, Mas. Iya pasti. Nah, selain menggunakan cara menjala, salah satu cara lain mencari ikan di Bengawan Solo itu dengan menyusuk menggunakan batang anyaman bambu seperti ini. Dan ini tuh dilakukan ketika air itu pasang. Dan saat semua pasang itu ikan-ikan tuh ada di pinggir-pinggir sini ya Mas ya. Ayo Mas, dulu Mas. Oleh kayak kira-kira. Wah, oleh ya Mas. Makanya, kalau air kali sedang pasang, lebih baik nyosok ikan dari pinggir saja. Tapi mata kita harus jeli. Begitu melihat pergerakan ikan, langsung dijebak dengan anyaman bambunya. Cepat Mas, main. Woi, Mas. Mas, cepat Mas. Udah, Mas, cepat. Wow. Alhamdulillah, wis cukup iki Mas.
Tak bawa pulang dulu yo, buat Velin. Sambil nunggu Andra, aku mau cari tambahan bahan buat ngolah ikannya. Ini yang kita cari, pohon mengkudu. Nah, kalau biasanya pohon mengkudu ini diambil buahnya, kali ini kita bakalan ngambil daunnya buat nanti dimasak jadi olahan yang enak. Ada banyak cara mengolah daun mengkudu. Kalau masyarakat di Betawi, daun mengkudu muda bisa dijadikan campuran nasi goreng. Sedangkan kalau di Jawa Timur ini lain lagi ya. Nah, daun mengkudu ini biasanya dijadikan urap, tapi sebenarnya bisa dijadikan campuran makanan apapun termasuk mangut yang akan kita buat nanti. Ini begini ya Bu ya. Mangut yang ini berbeda. Kalau pada umumnya hanya menggunakan ikan dan kuah santan pedas, tapi mangut ala Desa Mulyorejo ini menggunakan tambahan daun mengkudu sebagai sayurnya. Kalau bahan-bahan lainnya masih sama, menggunakan bumbu lengkap, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jinten, dan yang lainnya. Semua bumbu dihaluskan lebih dulu. Oh iya, harus juga menggunakan santan kelapa yang banyak. Bukan mangut namanya kalau nggak menggunakan santan banyak. Makanya marut kelapanya harus banyak yo. Bu, Mbak, ikannya kilo aku sentuh akeh. Ya, dibersihkan terus dipotong-potong. Nah, ini dia rengke yang tadi kita cari. Dan aku akan masak menjadi mangut ala Mulyorjo dan akan dicampur bareng Daun mengkudu. daun mengkudu. Ayo Mbak, ini tak potong aneh. Rengki adalah sejenis ikan berkumis yang biasa hidup di sekitar aliran sungai yang cukup besar, seperti Bengawan Solo, Berantas, sampai Sungai Musi. Ikan yang tersebar di kawasan Asia Tenggara ini menjadi ikan konsumsi yang penting di beberapa negara. Selayaknya ikan berkumis lainnya, Lur. Rengki ini masih kerabat dekat dengan patin dan lele. Sebelum dimasak, potong-potong dulu ikannya, biar nanti masaknya lebih mudah. Yang namanya ikan itu di mana-mana pasti amis, tapi cara ngatasinya itu gampang. Tinggal kita kasih perasan jeruk, semua beres. Ada beberapa jenis mangut. Ada yang ikannya diasapi lebih dulu, ada juga yang digoreng seperti ini. Ada beberapa cara untuk mengolah ikan mangut ini. Salah satunya bisa dibakar, digoreng, ataupun diasap. Yang terpenting adalah agar teksturnya itu mengeras, dan nggak mudah pecah ketika nanti dimasak. Ush, Bu, meletus-meletus, Bu. Sip, kalau sudah digoreng, tinggal masak dengan bumbunya. Pertama, tumis dulu semua bumbunya. Setelah wangi, baru tuangkan santan ke dalamnya. Masukkan juga salam dan laos. Tambahkan rengki yang sudah digoreng sebelumnya. Nggak perlu terlalu lama yo, soalnya kan ikannya sudah mateng. Cukup sampai membuat bumbunya meresap. Terakhir, baru deh masukkan daun mengkudu sebagai tambahannya. Piye, kalau sudah gini tampilan mangut rengkinya, bikin ngiler kan? Yo jelas toh, wis ra sabar aku pengen nyicipin. Hehehe. Mam ya, Mbak. Tekstur ikannya tuh empuk banget ketika masuk mulut, langsung hancur dan rasanya tuh gurih, manis. Kuahnya itu cenderung kental, mirip seperti kuah rujak khas Jawa Timuran. Jangan lupa daun mengkudunya juga. Rasanya ada pahit-pahitnya kayak daun pepaya, tapi lebih renyah. Yuk makan lagi. Habisin. Pokoknya jos gandos ya lur. Wis enak, banyak manfaatnya lagi. Mantep kan? Karena alam memberikan banyak manfaat. Aku geser sedikit ke Kabupaten Ngawi. Mau cari geduk yang katanya enak banget. Nah, ini aku bawa singkong atau serapahnya.
untuk digunakan sebagai bahan baku geduk lindrinya. Lah itu Mas Wahyu, udah nungguin ternyata. Yuk, gotongan Mas, abot iki, berat. Sebelum diolah, singkong-singkong ini harus dikupas lebih dulu. Nah, aku sekarang lagi ngupas yang namanya serapah dan bakal aku jadiin getuk lindri. Dan ngupasnya itu butuh teknik khusus, nggak semua orang bisa. Tuh, Mbak Velin aja lama banget. Aku udah dapet. Loh itu ibu wong aku sentuh sak kerenjang dewe kok. Loh Bu, aku iso kan. Ada banyak banget singkong yang harus dikupas setiap harinya. Karena di sini mengolah sekitar 2-7 kuintal singkong. Widih, wakeh banget toh Mbak. Yo akeh banget iki. Sampai pegel iki ngupasnya. Makan dewe, Bu. Ayo, Bu. Setelah dikupas, singkong harus direndam dan dicuci bersih agar bersih kotorannya dan pori-pori singkongnya lebih kebuka. Jadi lebih cepat empuk saat dikukus. Singkong dikukus sekitar 30 menit sambil diberi pandan supaya lebih wangi. Setelah dikukus, haluskan singkong dengan halus seperti ini. Nah, inilah kenapa serapah harus dikukus terlebih dahulu sebelum ditumbuk agar mudah ketika proses penumbukan ini. Dan kita numbuknya itu nggak boleh berhenti karena ketika nanti serapahnya itu dingin, itu akan mengeras lagi dan susah untuk ditumbuk lagi. Selain dikukus, sebenarnya bisa juga direbus. Tapi kalau singkong yang direbus, saat ditumbuk seperti ini, teksturnya jadi lebih berair. Jadi lebih banyak yo. Endi numbuk ngono suwine ra. Iki lho wis mari sing iki tak proses tumbuk. Wis jugone iki lho. Nah, pembuatan geduk lindri ini selain menggunakan singkong juga ditambahkan kelapa dan gula agar rasanya lebih gurih dan manis. Niki sampun alas sering, Bu. Oh iya, ngaduk adonannya juga masih manual. Aduk-aduk terus dengan centong kayu sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu, baru diberi pewarna dan perasa makanan. Ada 8 jenis warna dan rasa. Kalau adonannya sudah jadi, tinggal digiling ya. Kalau sekarang sudah pakai bantuan tenaga mesin. Ya kalau masih diputer pakai tangan manual, kapan selesainya? Bikin geduk 7 kintal. Ayo, bisa bikin potol tanganku ini. Nah, ketika proses pembuatan geduk lindri ini tuh nggak boleh putus ketika penggilingannya. Karena nanti kalau putus kita harus ngulang lagi. Dan jangan salah, justru kualitas singkong yang bagus itu malah gampang putus ya Bu ya. Geduk lindri yang menggunakan singkong, kelapa, dan gula pasir ini berkembang di beberapa wilayah, mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah, geduk lindri yang jadi andalan Kabupaten Ngawi ini, pemasarannya luas yo. Bisa sampai Ponorogo, Nganjuk, Bojonegoro, sampai daerah-daerah lainnya. Jajanan ini disajikan dengan parutan kelapa. Nah, parutan kelapa ini juga sudah dikukus lur sebelumnya. Jadi tenang, bisa tahan lebih lama. Katanya sih bisa tahan sampai 5 hari loh, tanpa bahan pengawet. Enak banget. Jadi rasanya itu manis, gurih, teksturnya itu lembut di dalam mulut dan masih ada sedikit serat-serat singkongnya. Rasa tiap warna itu berbeda. Dan juga kelapanya. Selain gurih, kelapanya juga wangi. Soalnya tadi ngukusnya pakai Pandan. daun pandan. Piye, jajanan tradisional zaman dulu juga tetap enak toh? Nggak kalah dengan jajanan sekarang.